Sebagai pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh disebut menjadi orang nomor satu yang paling dicari oleh pihak Israel. Atas sikap tegasnya, hampir seluruh keluarga Haniyeh meninggal dunia menjadi korban kebrutalan Israel. Namun hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk memperoleh kedamaian di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam sebuah serangan saat berada di wilayah Iran Rabu pagi waktu setempat 31 Juli 2024. Haniyeh disebut tewas bersama salah satu pengawalnya. Meninggalnya pemimpin biro politik ini dikonfirmasi oleh kelompok Hamas dan Korps Garda Revolusi Iran. Pada pernyataan resminya, Hamas menyebut pihaknya sedang dalam suasana berkabung atas meninggalnya Ismail Haniyeh. Hamas menyebut tewasnya Haniyeh sebagai akibat dari penyerbuan berbahaya pihak Zionis terhadap kediaman Haniyeh di Teheran, Iran. Laporan media pemerintah Iran menyebutkan Haniyeh berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, yang dilaksanakan pada Selasa 30 Juli 2024. Hingga kini penyebab kematian Haniyeh sedang diselidiki oleh pihak berwajib Iran dan hasilnya akan segera diumumkan. Belum ada kelompok manapun yang mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan di kediaman Haniyeh ini. Pihak Israel pun belum memberikan tanggapan atas tewasnya pemimpin Hamas. Seperti diketahui, Ismail Haniyeh terpilih sebagai kepala biro politik Hamas pada tahun 2017, menggantikan pemimpin sebelumnya, Khaled Mesal. Haniyeh menjadi tokoh terkenal setelah menjadi Perdana Menteri Palestina pada tahun 2006. Setelah kemenangan Hamas dalam pemilihan parlemen, Haniyeh dinilai sebagai sosok yang pragmatis dan tinggal di pengasingan serta membagi waktunya antara Turki dan Qatar. Haniyeh juga menjaga hubungan baik dengan para pemimpin berbagai faksi di Palestina. Haniyeh bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 ketika kelompok militan tersebut didirikan di tengah pecahnya Intifada Palestina pertama atau pemberontakan terhadap pendudukan Israel. Sikapnya yang keras membuat Haniyeh menjadi orang nomor satu yang paling dicari oleh Israel. Akibatnya, 3 anaknya yakni Hazem, Amir, dan Muhammad tewas dalam serangan brutal Israel yang dilakukan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Rabu 10 Maret 2024 lalu saat mereka mengunjungi kerabatnya di kamp pengungsi Al-Shati, Gaza Utara. Sementara itu, 2 cucu Haniyeh juga tewas dalam serangan tersebut. Haniyeh sempat menegaskan jika serangan Israel terhadap keluarganya sebagai bukti kegagalan Israel dan tak akan mengubah posisi Hamas dalam perundingan gencatan senjata dengan Israel. Pemirsa, untuk membahas terkait terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan dampaknya terhadap konflik Israel-Palestina serta eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah, kita akan membahasnya dengan analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum Pak Hasib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Vivi. Iya, selamat sore, salam sehat Pak Hasib. Hamas dalam rilisnya sudah menyebut bahwa Ismail Haniyeh meninggal dalam serangan Zionis Israel. Jika benar begitu, ini pertanyaannya adalah kenapa Israel harus membunuh Haniyeh dan kenapa dilakukannya sekarang Pak Hasib? Ya, sebenarnya kalau cara berpikirnya asumsi atau jika benar seperti tadi ditanyakan, maka alasannya sudah pasti bisa ditangkap oleh masyarakat umum karena Ismail Haniyeh merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Hamas dan juga sangat berpengaruh di luar gitu. Nah, sementara kita tahu Israel dalam 9 dan 10 bulan terakhir ini betul-betul hampir kehilangan seluruh cara untuk bisa menaklukkan Hamas gitu. Makanya Israel sempat berkomitmen untuk mengejar para pemimpin Hamas di luar. Itu bahkan sudah disampaikan pada awal perang yang dimulai pada 7 Oktober tadi. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya Mbak Vivi, kalau yang sifatnya masih asumsi, walaupun kita udah sama-sama tahu jawabannya, itu tidak terlalu, dalam tanda kutip, tidak terlalu menarik untuk dibahas. Justru yang menurut saya menggelitik bagi kita semua sebagai sebuah strategi, karena ini Israel secara sengaja menurut saya
memilih sikap no comment, ya. Jadi Israel Kenapa saya Israel amati saat ini, paling tidak sampai saat ya ini itu memilih sikap no comment? Kenapa Pak Hasib ya? ya itu yang menurut saya menarik untuk dibahas. Kenapa Israel kok memilih no comment? Apalagi kalau dibaca dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, sebenarnya ini cara Israel yang sama. Kita masih ingat peristiwa yang meninggalnya Ibrahim Raisi, mantan presiden Iran, itu juga sama. Israel melakukan atau mengambil sikap no comment. Dan beberapa tokoh lain di Beirut yang itu terkait dengan tokoh Hamas juga mengambil sikap no comment. Nah, no comment ini ada di antara dua. Yang pertama, secara secara hukum atau secara politik itu membuat Israel seakan-akan tidak menafikan katakanlah praduga yang disampaikan oleh para pihak termasuk Hamas tentang ini semua, tapi juga tidak mengiyakan. Jadi kayak tidak memberikan kepastian di situ, walaupun pada waktu yang bersamaan nalar publik, nalar umum, nalar masyarakat dunia meyakini bahwa atau menduga dengan sangat kuat bahwa ini dilakukan oleh Israel atau paling tidak koalisinya. Nah, dalam konteks Ismail Haniyeh yang dibunuh atau ditembak atau ditewaskan ya, atau dibunuh di Tehran, menurut saya sikap no comment ini punya dampak, punya makna khusus, karena kita tahu kalau sampai Israel mengakui bahwa ini adalah pelakunya Israel, itu artinya Israel kembali mengulangi keadaan untuk vis-a-vis dengan Iran secara langsung. Dan kita masih ingat beberapa bulan lalu di mana Israel menyerang kantor atau kantor Iran di Syria, itu kemudian mendapatkan balasan dari Iran dengan menyerang Israel. Dan saat itu kita juga masih ingat bahwa Israel sekali lagi dipaksa untuk melakukan serangan balik gara-gara Iran melakukan serangan itu. Tapi kata Iran, kalau sampai Israel melakukan sebuah serangan balik, kami akan melakukan serangan balik. Nah, serangan yang dilakukan Israel pun itu seingat saya tidak dinyatakan secara langsung, sehingga Iran merasa memiliki alasan hukum, terutama di depan publiknya sendiri, untuk tidak membalas. Dan itulah akhir yang saya bilang krisis Israel-Iran waktu itu tidak berlanjut, karena Israel dalam tanda kutip juga tidak mengakui bahwa itu adalah serangan balasannya, dan Iran menganggap ya ini sebagai peristiwa yang tidak serangan dari luar. Nah, baik, dalam konteks sekarang menurut katakanlah memang ini seperti yang Anda sampaikan Pak Hasib, ini mungkin ini Israel ingin menyerang dua sekaligus, satu Iran dan juga satu lagi Hamas, begitu ya. Tapi bagaimana dengan himbauan Wakil Presiden Kamala Harris belum lama ini yang menghimbau adanya gencatan senjata di Palestina? Apakah ini adalah bentuk pembangkangan Israel terhadap sekutu terdekatnya juga, Pak Hasib? Iya, kalau saya melihat kalau ini benar dilakukan Israel seperti yang dinyatakan di awal, maka memang ini cara Israel untuk di satu sisi untuk melepaskan diri dari batas-batas yang diberikan Amerika. Karena Amerika itu seperti tadi disampaikan melalui Kamala Harris atau Presiden Joe Biden jelas mengatakan bahwa jangan sampai ada eskalasi di Timur Tengah menuju perang regional. Itu kayak semacam garis merah yang telah diberikan oleh Gedung Putih, dan sudah pasti Israel tidak bisa melakukan itu. Nah, karena itu dia melakukan serangan-serangan yang tidak terkonfirmasi seperti ini, dan secara alibi itu tidak bisa dituduhkan kepada Israel, walaupun karena Israel sudah mengambil sikap seperti itu. Bahkan kalau ini dikaitkan dengan katakanlah kebijakan Amerika sendiri dalam konteks perundingan antara Israel dengan Hamas sekarang, yang itu dipromosikan oleh Presiden Joe Biden, bahkan didorong kuat oleh Presiden Joe Biden, bahkan dipromosikan, termasuk dikatakan ini akan segera mencapai kesepakatan, itu juga bisa dianggap sebagai cara Netanyahu terutama untuk melepaskan diri dari belenggu ataupun batasan politik yang coba diberikan oleh Joe Biden dalam konteks perundingan dengan Hamas. Karena dengan serangan seperti ini, maka hampir pasti itu atau nalar umum kita akan meyakini ini akan menimbulkan sebuah guncangan luar biasa, sebuah emosi luar biasa, walaupun saya melihat dalam konteks
perang Israel-Hamas sekarang tidak bisa sikap dari Hamas paling tidak itu hanya diukur dari sebuah emosi. Karena kalau diukur dari sebuah emosi 9 bulan, 10 bulan dengan korban hampir 40 jiwa meninggal, saya yakin tidak akan ada emosi yang tahan dengan itu semua. Jadi kalau jawabannya adalah katakanlah total war, habis-habisan, ya akan habis beneran. Justru saya melihat walaupun akal umum kita akan menangkap ini akan terjadi balasannya mungkin lebih besar lagi, juga ada peluang adanya sebuah kematangan strategi untuk berperang jangka panjang, perjuangan jangka panjang, untuk kemudian menahan diri dengan segala macam keperihan misalkan, dan mencoba untuk bisa memenangkan pertarungan di masa-masa yang akan datang. Nah itulah paling tidak yang bisa menggambarkan kenapa dalam 9 bulan ini perundingan di antara Hamas dengan pertanyaannya Israel. adalah apa yang tersisa begitu ya? Apa harapan yang tersisa untuk gencatan senjata perdamaian di Palestina? Kalau satu, Israel saja sudah membangkang terhadap sekutu utamanya. Seruan dunia sama sekali tidak didengar. Iran sudah dijebol begitu. Apa yang tersisa, Pak Hasib? Ya, menurut saya yang tersisa adalah ini soal kontrol, soal komando yang dipegang oleh Amerika Serikat, terutama oleh Presiden Joe Biden. Walaupun sekali lagi cara main Israel kan cara main yang cantik, dia tidak bisa dikatakan secara langsung melewati atau melanggar apa yang disampaikan oleh Amerika. Karena itu dia menggunakan strategi no comment atau bahkan malah tidak ada koordinasi dengan Amerika gitu. Karena kalau sampai dia koordinasi yang itu bisa disampaikan ke publik, itu kan ya berarti Amerika sendiri akan dituduh oleh publik walaupun dugaan banyak orang ke sana, tapi minimal secara hukum Amerika juga bisa berlindung, ya kami tidak tahu tentang itu semua dan itu inisiatif Israel, dan Israel sendiri tidak mengambil sikap. Dia tidak menyatakan menolak, juga tidak menyatakan mengakui apa yang terjadi. Jadi ini menurut saya strategi yang juga dimainkan oleh Israel untuk di satu sisi, kata Mbak Vivi tadi, dia tetap bisa menembak dua target sekaligus, yaitu Ismail Haniyeh sekaligus Iran sebagai musuh utamanya sekarang yang paling mengkhawatirkan bagi Israel. Dan dalam konteks di perundingan dia dapat dua hal sekaligus, yaitu memberikan tekanan lebih keras kepada Hamas untuk menerima syarat-syarat dan keinginan yang diinginkan oleh Israel kalau ingin damai, dan pada waktu yang bersamaan dia tidak keluar dari koridor ataupun kebijakan politik yang telah disampaikan dan dinyatakan oleh mitranya yaitu pelindungnya Amerika Serikat, minimal yang secara terbuka. Kalau yang tidak terbuka kita nggak bisa bahas secara langsung, Mbak Vivi. Baik, Pak Hasib, Iran termasuk yang secara konkret bereaksi terhadap aksi genosida yang dilakukan oleh Israel dan juga secara terbuka membela Palestina begitu ya. Apa yang menurut Anda Iran akan lakukan atau paling tidak bersikap setelah kejadian ini? Ada tamu yang datang kemudian dibunuh di negaranya. Ya, memang reaksi dan sikap Iran ini harus kita ikutin bareng-bareng. Bahkan saya sampaikan di salah satu kesempatan yang berbeda bahwa Iran lebih mempunyai kayak semacam tekanan moral untuk lebih transparan kepada dunia terkait pengusutan perkara ini dibanding katakanlah perkara mantan presidennya sendiri. Karena walaupun ya kita paham, kita mafhum beliau adalah presiden Ibrahim Raisi, tapi tetap orang dalam. Nah ini bukan orang dalam, ini orang Palestina. Jadi Iran memiliki tanggung jawab moral untuk lebih meyakinkan dunia, terutama masyarakat Palestina dan pendukung Hamas tentang apa yang terjadi. Nah dalam konteks itu saya melihat menarik untuk mengikuti ke depan apa yang akan dilakukan Iran. Karena Iran ini ada dua sekarang yang harus kita baca. Yang pertama, dengan terpilihnya presiden yang baru yang notabene dari kelompok reformis, itu punya cara yang berbeda di dalam menangani konflik dengan Barat terutama. Kalau dengan Palestina memang nggak terlalu berbeda, tapi dengan Barat. Apa yang akan berbeda setelah kepemimpinan Masoud Pezeshkian? Pak Hasib. Dengan Barat itu sudah dinyatakan bahwa mereka ingin sebuah hubungan yang lebih saling memahami. Mereka tidak ingin lebih konfliktual lebih dalam lagi. Itu ciri khas daripada kubu
reformis, dan sejauh yang saya ikutin Presiden Pezeshkian sudah menyatakan itu bahwa kita akan coba membangun hubungan yang lebih baik dengan Barat. Nah, sementara di sisi lain saya ikutin dalam perkembangan beberapa jam terakhir, ini justru yang mengambil panggung, memberikan statement lebih kuat itu adalah presiden pemimpin tertinggi Ayatullah Khomeini. Bahkan beliau mengatakan kewajiban untuk membalas apa yang dialami oleh Haniyeh hari ini adalah kewajiban kami karena Haniyeh meninggal di tanah kami. Nah, ini artinya apa? Kalau yang akan terjadi adalah sikap politik seperti dinyatakan oleh pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatullah Khomeini, maka sangat besar kemungkinan itu akan menimbulkan peningkatan krisis di antara Israel dengan Iran, walaupun saya yakin juga Iran masih tetap akan mengukur bagaimana dia bisa terlibat langsung dalam konfliknya dengan Israel, terutama dengan sikapnya Israel yang tidak mengakui sekaligus tidak menolak tentang keterlibatannya. Tapi anasir-anasir itu dinyatakan secara terbuka bahwa ada kemungkinan juga dikirim dari luar. Misalkan ada statement bahwa serangan ini dilakukan dari luar Iran, tidak dilakukan dari dalam Iran. Jadi cuman tidak mengakuin aja Israel bahwa Israel yang melakukan, tapi premis-premis atau info-info terkait itu seakan-akan publik dipersilahkan untuk meyakini bahwa itu adalah dilakukan oleh Israel. Tapi sekali lagi secara hukum, secara alibi, itu membuat para pihak juga harus mengukur sekali lagi apa yang harus dilakukan, karena sekali lagi tidak ada pernyataan resmi dari Israel bahwa Israel yang melakukan serangan ini. Begitu, Mbak. Pak Hasib, belum lama ini China ini jadi tuan rumah ya, pemerintah China, pemerintah Tiongkok menjadi tuan rumah untuk pertemuan dua faksi besar di Palestina, yaitu Fatah dan Hamas. Ada keterkaitan pembunuhan Haniyeh ini dengan peristiwa ini? Ya, saya kalau terkait dengan kebijakan politik luar negeri Cina, sebagaimana saya nyatakan juga di sini dan kemarin juga dengan Mas Indra, kita masih butuh waktu lebih banyak. Sebenarnya proyeksi jangka panjang Cina itu seperti apa? Apakah hanya sekedar mengimbangi apa yang dilakukan oleh Amerika, dalam pengertian berarti diplomasinya adalah diplomasi defensif, dia hanya mencoba untuk mempertahankan serangan-serangan yang dilakukan oleh katakanlah Amerika, atau memang dia punya katakanlah ambisi untuk menjadi sebuah negara superpower yang seperti sekarang dilakukan, dimiliki oleh Amerika Serikat dan koalisi-koalisinya. Karena menurut saya kalau cuman dari yang kemarin dilakukan itu masih terlalu awal dan terlalu sederhana untuk menuju ke sana. Dan ya, kalau memang Cina akan mengarah ke sana, menurut saya ini adalah momentumnya. Saya selalu katakan bahwa masyarakat Timur Tengah itu sekarang seandainya ada pilihan lain dalam berkoalisi dengan kekuatan global di luar Amerika untuk mencapai tujuan-tujuannya, saya yakin kekuatan lain itu akan diterima dengan sangat baik, mengingat pengalaman-pengalaman yang begitu pahit dengan Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Nah, persoalannya sekali lagi, apakah negara-negara itu termasuk Cina atau bahkan Rusia sejauh mana memang betul-betul ingin katakanlah menjadi pengganti Amerika sebagai negara superpower ke depan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan menurut saya, Mbak Vivi. Pertanyaan yang perlu jawaban seperti apa, aksi apa yang akan mengkonfirmasi sikap Rusia maupun China terhadap keberpihakan kepada Palestina paling tidak? Ya, tentu nanti akan kita lihat dari sikap Cina sendiri sejauh mana dia menampakkan ambisinya atau keinginannya untuk mencapai yang dia inginkan. Kalau hanya sebatas politik pengimbangan artinya untuk defensif dari apa yang sudah dilakukan Amerika, mungkin yang sudah dilakukan sekarang sudah cukup. Karena katakanlah dengan menjadi mediator rekonsiliasi di antara faksi-faksi Palestina itu sudah sangat memberikan pesan kepada Amerika betapa Cina menjadi faktor di situ. Tapi kan sekali lagi itu tidak cukup untuk menjadi sebuah katakanlah harapan baru bagi masyarakat Timur Tengah atau bagi rakyat Palestina. Karena justru masalah Palestina sekarang adanya di Israel
yang banyak menyerang hari ini adalah justru Israel. Nah, dalam konteks itu berarti Cina juga harus melakukan inisiasi pendekatan kepada Israel. Apa yang bisa dilakukan untuk katakanlah memediasi dan menghentikan perang yang sekarang terjadi di antara Israel dengan Cina. Nah, itu yang saya maksud sebagai indikasi sejauh mana dia punya ambisi. Kalau dia memang punya ambisi, saya yakin dia akan ambil kebijakan-kebijakan strategis ke sana. Tapi kalau kebijakannya hanya untuk perimbangan, yaitu perimbangan yang dilakukan oleh Amerika atau dalam konteks kepentingan dagang untuk sama-sama nanti dapat katakanlah bagian di dalam proyek masa depan Timur Tengah ke depan, ya itu tidak akan terlalu banyak mengubah peta dunia menurut saya ke depan. Amerika tetap akan pegang kendali seperti yang dilakukan selama ini dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Begitu Mbak Vivi. Baik, Ismail Haniyeh hari ini terbunuh di Tehran, Iran. Bagaimana masa depan Hamas ke depannya, Pak Hasib? Bisa Anda gambarkan sedikit? Ya, saya rasa sebagai kelompok perlawanan, sebagai kelompok dengan militansi yang kuat seperti Hamas, terbunuhnya pemimpin-pemimpin seperti ini bukan yang pertama. Malah mungkin tidak akan menjadi yang terakhir gitu. Jadi saya ingin mengatakan ini selalu terjadi begitu. Nah, oleh karena itu di kelompok perjuangan, kelompok perlawanan seperti Hamas itu banyak tokoh-tokoh sentral. Sekali lagi kalau kita baca di lapangan itu kan sebenarnya yang banyak disorot oleh para pihak termasuk Israel justru Yahya Sinwar. Karena Yahya Sinwar yang menjadi komandan lapangan dan dia yang dianggap sebagai otak dari semua yang terjadi minimal dalam 9 dan 10 bulan terakhir. Dan sekali lagi, ya ini adalah sebuah tokoh besar, ini adalah pemimpin, tapi dia bukan satu-satunya pemimpin. Di Hamas banyak sekali pemimpin yang menjadi panutan, menjadi semangat daripada mereka. Justru meninggalnya Haniyeh itu sudah pasti semakin, kalau bahasanya mereka yang disampaikan ke publik, itu akan memperkuat militansi mereka, akan memperkuat perjuangan mereka, dan akan mendorong mereka untuk lebih keras melawan Israel. Sekali lagi, apakah perlawanannya langsung dalam bentuk hantam habis-habisan, itu belum tentu. Emosi sudah pasti, tapi kalau kita bicara tentang perang dalam 9 dan 10 bulan terakhir, itu sudah dikelola bukan berdasarkan emosi semata-mata. Artinya ada tokoh, ada pihak yang mengontrol dan menahan semua deritanya untuk sebuah kemenangan dan harapan lebih besar. Dan sekali lagi itulah strategi, bukan semata-mata apa yang dirasakan lalu dia nyatakan sebagaimana apa adanya. Demikian Mbak Vivi. Pak Hasib, ini mungkin terakhir ya Pak ya, dampak pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh ini seperti apa pengejawantahannya terhadap situasi di Palestina Israel saat ini yang kita tahu memang sudah luar biasa ya, dan di kawasan. Iya. Kalau saya terus terang untuk di konteks kelompok-kelompok perlawanan, katakanlah seperti Hizbullah, seperti Hamas sendiri atau bahkan Iran sendiri atau Houthi, pasti mereka akan menghitung ya. Langkah yang akan diambil ini akan berdampak seperti apa. Karena mereka sadar mereka akan menjadi target semua. Mereka akan dilumpuhkan oleh Israel kalau itu dimungkinkan. Jadi mereka akan menghitung semua yang akan dilakukan. Dampaknya itu kalau bagi saya di dalam konteks kelompok-kelompok ini. Justru yang punya dampak lebih besar kalau bagi saya adalah bagi masyarakat umum di Timur Tengah bahkan dunia yang tidak ada terkait langsung dengan kelompok-kelompok ini. Karena sekali lagi yang ditampilkan itu adalah kekerasan, itu adalah pembunuhan yang pesannya itu keras sekali dan sadis sekali. Apalagi seperti yang terjadi di Gaza. Bahkan yang saya bilang itu justru ini dampaknya kepada keyakinan orang tentang sebuah hukum internasional yang katakanlah berlaku adil bagi semua. Nah, ini kan berbahaya. Kalau sampai yang dituduhkan oleh kelompok militan itu benar bahwa memang hukum internasional itu paradok ya, mereka itu adalah malah mengatakan hukum rimba karena yang menang adalah yang kuat. Nah, ini akan semakin membuat masyarakat dunia itu menurut saya terbelah gitu, terbelah, dan lagi-lagi kita dijauhkan dari nilai-nilai universal yang kita harapkan itu menjadi panduan kita semua. Kalau tujuannya hanya menjadi katakanlah perang atau hukum rimba, ya buat apa lagi kita semua menjadi
dalam keadaan yang katanya era modern, menghormati perbedaan, menghormati demokrasi. Nah itu kan bagi saya itu dampak yang lebih besar lagi gitu. Nah, oleh karena itu saya banyak bicara tentang ini karena saya ingin tetap punya harapan bahwa dunia itu adalah adil untuk semua. Hukum dunia itu kita harapkan bisa menjadi lebih damai ke depan daripada terus bicara perang seperti ini. Itu kalau saya sebagai pengamat yang istilahnya bukan tanpa nilai, saya punya keberpihakan. Saya ingin punya cita-cita bagaimana dunia yang bisa menjadi lebih baik, Palestina dan Israel bisa menjadi lebih damai, dan ke depan ceritanya adalah cerita tentang harmoni daripada terus menjadi cerita tragedi seperti ini. Dan itu tanggung jawab moral kita menurut saya dimanapun. Terima kasih sudah berbagi perspektif bersama Metro hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak Hasib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.